窮屈。父の車はオンボロボロ。うるさい。心が傷ついているの。どうする。迎えに行ってやれなくてすまなかったな。Sebelumnya mohon maaf karena ini hanya spoiler. Di sebuah kamar tidur yang elegan, seorang pria terbangun dengan terkejut. Wajahnya dipenuhi keringat dan ketakutan, seolah baru saja terseret keluar dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Pria itu adalah Thomas Austion, tutor aula Cecile berusia 55 tahun yang telah mengajar selama 3 dekade. Ia tersentak dari tidurnya dengan jeritan panik yang mencerminkan trauma mendalam yang belum sepenuhnya ia pahami. Setelah beberapa saat, ia berusaha memulihkan diri. Dalam hati, ia meyakinkan dirinya bahwa yang barusan dialaminya hanyalah mimpi, namun tetap merasa terganggu karena belakangan ini mimpi buruk seolah menjadi rutinitas malamnya. Dengan tubuh yang masih gemetar, ia menuang susu dan menelan beberapa pil, berusaha menenangkan diri dari tekanan mental yang menumpuk. Ia bertanya-tanya apakah semua ini terjadi akibat peristiwa pembajakan yang pernah ia alami. Saat matanya terjatuh pada dompetnya di atas meja, bayangan seorang pria berambut putih panjang dan berkacamata hitam muncul di benaknya. Adegan bergeser ke sebuah gedung institusi tempat Thomas Austion bertemu dengan seorang pria berambut pirang bernama Lloyd Forger, yang tampak santai sambil memegang secangkir teh. Pertemuan itu berlangsung formal namun hangat. Thomas merasa bersyukur karena Lloyd meluangkan waktu untuk bertemu, sementara Lloyd menyambutnya dengan keramahan profesional khas seorang yang terbiasa menghadapi orang-orang bermasalah. Percakapan berlanjut di dalam ruangan yang lebih privat. Thomas akhirnya mengungkapkan bahwa ia sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk yang sama sekali tidak bisa ia kendalikan. Lloyd, yang diam-diam menganalisis setiap gerakan, tatapan, dan perubahan nada suara, mempertanyakan lebih dalam tentang penyebab dan gejala yang ia rasakan. Thomas mengaku tidak mampu mengingat detail penting dari kejadian yang menimpanya, seolah ada sesuatu yang melumpuhkan memorinya. Lloyd mencatat bahwa bahkan di siang hari, Thomas sering mengalami mati rasa di tangannya, sebuah gejala yang semakin menguatkan kecurigaannya. Dengan ketelitian seorang agen yang menyamar sebagai psikiater, Lloyd menyimpulkan bahwa ada indikasi kuat bahwa sesuatu telah memengaruhi pikiran Thomas sejak insiden pembajakan itu terjadi. Kekhawatiran Thomas semakin terlihat ketika ia mengungkapkan kegelisahannya tentang masa depannya sebagai pengajar. Ia takut kondisinya akan membuatnya dikeluarkan dari Eden, sebuah pemikiran yang membuatnya semakin cemas. Lloyd tetap menjaga perannya sebagai dokter, menenangkan dengan penjelasan bahwa gangguan mental ringan biasanya akan pulih perlahan seiring waktu, memberi Thomas secercah harapan untuk tetap bertahan. Lloyd Forger menegaskan bahwa kondisi seperti yang dialami Thomas dapat menimpa siapa saja, dan dengan kesabaran, pemulihan bertahap tetap dapat dicapai. Sikapnya tampak meyakinkan, berusaha menumbuhkan rasa tenang pada pria itu. Ia kemudian beralih ke topik pribadi untuk mencari kemungkinan sumber tekanan lain yang membebani Thomas. Thomas mengakui bahwa pada malam sebelumnya ia bahkan harus menenangkan istrinya dengan membujuknya agar diam, meski mencoba meremehkan hal itu dengan tawa canggung. Lloyd menanggapi dengan serangkaian pertanyaan serius tentang apa saja yang belakangan ini dibicarakannya dengan sang istri. Pertanyaan itu membuat Thomas tersentak karena terasa terlalu dalam. Lloyd terus menggali, menanyakan lamanya usia pernikahan mereka, dan Thomas menjelaskan bahwa ia telah menikah selama 20 tahun. Lloyd kemudian mengarah pada pertanyaan tentang apakah ada hal lain yang membuat Thomas terbebani selama menjalani terapi, namun Thomas buru-buru menyangkal. Ketika Lloyd mempertanyakan alasannya, Thomas mengaku tidak mampu menanggung biaya tambahan yang mungkin muncul bila harus menjalani perawatan lebih jauh. Tekanan emosional itu akhirnya membuat Thomas retak. Ia menjadi sangat gelisah dan mengakui bahwa ia sebenarnya diliputi rasa takut. Lloyd merespons dengan ketenangan yang dingin, mempertanyakan apa yang sebenarnya ditakutkan pria itu. Thomas mencoba mengalihkan pembicaraan, berharap ada cara lain untuk membantu kondisinya tanpa membahas gejala lebih jauh. Namun Lloyd memotongnya dengan sinis, meragukan bagaimana seorang pendidik terhormat seperti Thomas tampak tidak mampu membedakan apa yang seharusnya ia katakan. Perkataan itu membuat Thomas terkejut dan terintimidasi. Menyadari ketegangan yang tercipta,
Lloyd kembali meminta maaf dan mengungkapkan bahwa belakangan ini ia telah berbicara dengan sejumlah orang yang dekat dengan Thomas. Tekanan psikologis semakin meningkat ketika Lloyd mengaitkan gejala-gejala yang dialami Thomas dengan kejadian sebelum insiden pembajakan bus. Ia menjelaskan bahwa tanda-tanda itu sudah muncul beberapa bulan sebelumnya. Pernyataan tersebut mengejutkan Thomas hingga membuatnya terpaku dengan mata terbelalak. Lloyd melanjutkan penjelasannya berdasarkan hasil observasi yang teliti, sementara Thomas mulai kewalahan dan memegangi kepalanya, merasakan gejala itu seperti merayap kembali dalam tubuhnya. Lloyd kembali mengajukan pertanyaan tentang kemungkinan sumber stres lain yang kini dihadapi Thomas, menekan titik yang ia yakini menjadi kunci persoalan. Sesi intens itu akhirnya mencapai akhir. Jadi, bagian 1 menceritakan tentang Thomas yang memiliki trauma terhadap istrinya hingga harus ke psikolog. Bahkan dia lebih takut terhadap istri daripada teroris. Adegan berpindah, hari kerja di balai kota berakhir dengan dentangan bel yang menandakan jam pulang. Para pegawai langsung berhamburan keluar, sementara seorang pegawai wanita tampak panik karena pekerjaannya masih menumpuk. Di antara kesibukan itu, Yor Briar terlihat membantu Sharon dan Camilla menyelesaikan tugas mereka. Camilla sempat terkejut karena Yor, yang biasanya canggung, kini justru tampak cekatan dan bersedia membantu. Rekan-rekan mereka yang lain pun memperhatikan perubahan itu dengan heran, sementara Yor menjelaskan dengan kaku bahwa ia belum sepenuhnya pulih dari pengalaman buruk saat diajari memasak. Meskipun pada akhirnya ia meminta maaf dan menegaskan bahwa niatnya memang ingin membantu. Berjam-jam kerja keras itu akhirnya membuahkan hasil. Sharon dan Camilla bersorak riang karena pekerjaan mereka selesai dengan cepat, dan mereka berterima kasih kepada Yor atas bantuannya. Camilla kemudian mengajak Yor untuk ikut makan bersama. Yor sempat terkejut, tetapi akhirnya menerima ajakan itu, menganggapnya sebagai kesempatan untuk memahami kehidupan normal dan belajar berbaur dengan orang pada umumnya. Saat mereka berjalan menuju restoran, Camilla mulai mengeluh tentang tagihan yang harus ia bayar dan ketakutannya jika sampai terlambat pulang. Yor memperhatikan semua itu sambil merenungkan bahwa mereka memang harus menghabiskan waktu bersama orang-orang lain yang penting dalam hidup mereka agar terlihat seperti warga biasa. Di restoran, suasana mulai kacau ketika Camilla dan Sharon mabuk. Camilla mulai bicara kasar, dan tanpa sadar Yor ikut menirukannya. Obrolan berubah menjadi topik pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Yor yang hanya berpura-pura menikah jadi gugup, apalagi ketika kedua rekannya mengeluhkan suami masing-masing. Ia membandingkannya dengan Lloyd yang selalu baik, membuatnya bingung apakah semua hubungan memang bisa berubah seiring waktu. Ucapan Camilla tentang manisnya awal pernikahan dan saran Sharon soal berpisah jika suami tak peduli membuat Yor makin tidak nyaman. Semakin mabuk, Yor mulai mempertanyakan apakah menikah bisa membuat seseorang berubah menjadi lebih buruk. Alkohol membuat pikirannya kacau, sampai ia sempat mengira teman-temannya adalah target sebagai Thorn Princess. Yor akhirnya meluapkan tekanan yang selama ini ia tahan. Perasaan harus terlihat normal, harus menyesuaikan diri, hingga rasa lelah yang ia pendam. Ketika ditanya, ia mengaku menyukai makanan manis, namun air matanya menunjukkan bahwa itu tak benar-benar menenangkan. Camilla dan Sharon mulai sadar bahwa Yor memikul beban yang lebih berat dari yang mereka kira. Dalam keadaan sangat mabuk, Yor menenggak minuman terakhirnya. Ia meracau tentang pernikahan, bahkan merasa seolah membenci Lloyd. Ketika melihat pisau makan, hayalannya membawanya kembali pada sisi lamanya, membuatnya berdiri dan keluar restoran. Di luar, ia membayangkan dirinya menghadapi Lloyd dalam wujud ilusi, hingga emosinya meledak. Ia berteriak, jatuh, dan menangis keras. Di dalam restoran, Camilla dan Sharon terus mencoba menenangkan Yor dengan menggoda dan mengalihkan pembicaraan. Mereka bercanda soal hal-hal normal dalam rumah tangga, termasuk ciuman selamat datang, tapi bagi Yor yang panik dan mabuk, itu justru membuatnya makin gelisah. Saat pelayan datang, Yor hanya bisa bersembunyi karena malu. Setelah menyeret Yor keluar dan mengantarnya pulang, Camilla dan Sharon mengomel soal siapa yang harus membayar. Dari kejauhan, mereka melihat Yor berjalan sempoyongan. Menjelang akhir hari, Yor akhirnya pulang.
Lloyd menyambutnya begitu ia masuk rumah, namun kondisi Yor sudah mencapai tingkat mabuk yang membahayakan. Dalam pandangannya yang kabur, Lloyd tampak seperti sebuah figur yang harus diwaspadai, dan Yor hanya mampu mengeluarkan suara terdistorsi yang nyaris tak dapat dipahami. Dalam kabut mabuknya, Yor melihat Lloyd seolah dikelilingi tulisan, Tadaima no Cheha, yang terus berulang, membuatnya berpikir bahwa Lloyd ingin menciumnya. Halusinasi itu membuat wajahnya memerah hebat dan langkahnya goyah sampai-sampai ia hampir terjatuh. Tepat sebelum tubuhnya menyentuh lantai, Lloyd dengan refleks menangkapnya dalam gendongan. Lloyd tersenyum kecil, mencoba menenangkan istrinya yang sempoyongan, sambil menyadari bahwa Yor tampaknya telah minum jauh lebih banyak daripada biasanya. Namun hal itu justru memperburuk halusinasi Yor. Dalam kepanikannya, Yor meronta, meyakini bahwa Lloyd mungkin sedang berusaha menciumnya. Pikiran itu membuat Yor teringat pada insiden ketika ia pernah menyakiti Lloyd tanpa sengaja. Ketakutan itu membuatnya berteriak dalam hati, merasa bisa membahayakan suaminya kapan saja. Dalam gerakan tiba-tiba, Yor melompat mundur dengan kekuatan yang bahkan membuat Lloyd terperanjat. Lloyd terdiam, terkejut melihat betapa besar tenaga yang dikeluarkan Yor dalam kondisi mabuk seperti itu. Untuk sesaat, ia hanya bisa mengamati istrinya yang setengah sadar, yang terus meminta maaf karena merasa dirinya tidak normal. Di kamar yang tak jauh dari sana, Anya yang sedang tidur bergumam pelan, mengeluh bahwa kedua orang tuanya selalu berisik setiap kali sedang bermesraan, meski ia tak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya mohon maaf karena ini hanya spoiler. Di sebuah kamar tidur yang elegan, seorang pria terbangun dengan terkejut. Wajahnya dipenuhi keringat dan ketakutan, seolah baru saja terseret keluar dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Pria itu adalah Thomas Austion, tutor aula Cecile berusia 55 tahun yang telah mengajar selama 3 dekade. Ia tersentak dari tidurnya dengan jeritan panik yang mencerminkan trauma mendalam yang belum sepenuhnya ia pahami. Setelah beberapa saat, ia berusaha memulihkan diri. Dalam hati, ia meyakinkan dirinya bahwa yang barusan dialaminya hanyalah mimpi, namun tetap merasa terganggu karena belakangan ini mimpi buruk seolah menjadi rutinitas malamnya. Dengan tubuh yang masih gemetar, ia menuang susu dan menelan beberapa pil, berusaha menenangkan diri dari tekanan mental yang menumpuk. Ia bertanya-tanya apakah semua ini terjadi akibat peristiwa pembajakan yang pernah ia alami. Saat matanya terjatuh pada dompetnya di atas meja, bayangan seorang pria berambut putih panjang dan berkacamata hitam muncul di benaknya. Adegan bergeser ke sebuah gedung institusi tempat Thomas Austion bertemu dengan seorang pria berambut pirang bernama Lloyd Forger, yang tampak santai sambil memegang secangkir teh. Pertemuan itu berlangsung formal namun hangat. Thomas merasa bersyukur karena Lloyd meluangkan waktu untuk bertemu, sementara Lloyd menyambutnya dengan keramahan profesional khas seorang yang terbiasa menghadapi orang-orang bermasalah. Percakapan berlanjut di dalam ruangan yang lebih privat. Thomas akhirnya mengungkapkan bahwa ia sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk yang sama sekali tidak bisa ia kendalikan. Lloyd, yang diam-diam menganalisis setiap gerakan, tatapan, dan perubahan nada suara, mempertanyakan lebih dalam tentang penyebab dan gejala yang ia rasakan. Thomas mengaku tidak mampu mengingat detail penting dari kejadian yang menimpanya, seolah ada sesuatu yang melumpuhkan memorinya. Lloyd mencatat bahwa bahkan di siang hari, Thomas sering mengalami mati rasa di tangannya, sebuah gejala yang semakin menguatkan kecurigaannya. Dengan ketelitian seorang agen yang menyamar sebagai psikiater, Lloyd menyimpulkan bahwa ada indikasi kuat bahwa sesuatu telah memengaruhi pikiran Thomas sejak insiden pembajakan itu terjadi. Kekhawatiran Thomas semakin terlihat ketika ia mengungkapkan kegelisahannya tentang masa depannya sebagai pengajar. Ia takut kondisinya akan membuatnya dikeluarkan dari Eden, sebuah pemikiran yang membuatnya semakin cemas. Lloyd tetap menjaga perannya sebagai dokter, menenangkan dengan penjelasan bahwa gangguan mental ringan biasanya akan pulih perlahan seiring waktu, memberi Thomas secercah harapan untuk tetap bertahan. Lloyd Forger menegaskan bahwa kondisi seperti yang dialami Thomas dapat menimpa siapa saja, dan dengan kesabaran, pemulihan bertahap tetap dapat dicapai. Sikapnya tampak meyakinkan,
berusaha menumbuhkan rasa tenang pada pria itu. Ia kemudian beralih ke topik pribadi untuk mencari kemungkinan sumber tekanan lain yang membebani Thomas. Thomas mengakui bahwa pada malam sebelumnya ia bahkan harus menenangkan istrinya dengan membujuknya agar diam, meski mencoba meremehkan hal itu dengan tawa canggung. Lloyd menanggapi dengan serangkaian pertanyaan serius tentang apa saja yang belakangan ini dibicarakannya dengan sang istri. Pertanyaan itu membuat Thomas tersentak karena terasa terlalu dalam. Lloyd terus menggali, menanyakan lamanya usia pernikahan mereka, dan Thomas menjelaskan bahwa ia telah menikah selama 20 tahun. Lloyd kemudian mengarah pada pertanyaan tentang apakah ada hal lain yang membuat Thomas terbebani selama menjalani terapi, namun Thomas buru-buru menyangkal. Ketika Lloyd mempertanyakan alasannya, Thomas mengaku tidak mampu menanggung biaya tambahan yang mungkin muncul bila harus menjalani perawatan lebih jauh. Tekanan emosional itu akhirnya membuat Thomas retak. Ia menjadi sangat gelisah dan mengakui bahwa ia sebenarnya diliputi rasa takut. Lloyd merespons dengan ketenangan yang dingin, mempertanyakan apa yang sebenarnya ditakutkan pria itu. Thomas mencoba mengalihkan pembicaraan, berharap ada cara lain untuk membantu kondisinya tanpa membahas gejala lebih jauh. Namun Lloyd memotongnya dengan sinis, meragukan bagaimana seorang pendidik terhormat seperti Thomas tampak tidak mampu membedakan apa yang seharusnya ia katakan. Perkataan itu membuat Thomas terkejut dan terintimidasi. Menyadari ketegangan yang tercipta, Lloyd kembali meminta maaf dan mengungkapkan bahwa belakangan ini ia telah berbicara dengan sejumlah orang yang dekat dengan Thomas. Tekanan psikologis semakin meningkat ketika Lloyd mengaitkan gejala-gejala yang dialami Thomas dengan kejadian sebelum insiden pembajakan bus. Ia menjelaskan bahwa tanda-tanda itu sudah muncul beberapa bulan sebelumnya. Pernyataan tersebut mengejutkan Thomas hingga membuatnya terpaku dengan mata terbelalak. Lloyd melanjutkan penjelasannya berdasarkan hasil observasi yang teliti, sementara Thomas mulai kewalahan dan memegangi kepalanya, merasakan gejala itu seperti merayap kembali dalam tubuhnya. Lloyd kembali mengajukan pertanyaan tentang kemungkinan sumber stres lain yang kini dihadapi Thomas, menekan titik yang ia yakini menjadi kunci persoalan. Sesi intens itu akhirnya mencapai akhir. Adegan berpindah, hari kerja di balai kota berakhir dengan dentangan bel yang menandakan jam pulang. Para pegawai langsung berhamburan keluar, sementara seorang pegawai wanita tampak panik karena pekerjaannya masih menumpuk. Di antara kesibukan itu, Yor Briar terlihat membantu Sharon dan Camilla menyelesaikan tugas mereka. Camilla sempat terkejut karena Yor, yang biasanya canggung, kini justru tampak cekatan dan bersedia membantu. Rekan-rekan mereka yang lain pun memperhatikan perubahan itu dengan heran. Sementara Yor menjelaskan dengan kaku bahwa ia belum sepenuhnya pulih dari pengalaman buruk saat diajari memasak. Meskipun pada akhirnya ia meminta maaf dan menegaskan bahwa niatnya memang ingin membantu. Berjam-jam kerja keras itu akhirnya membuahkan hasil. Sharon dan Camilla bersorak riang karena pekerjaan mereka selesai dengan cepat, dan mereka berterima kasih kepada Yor atas bantuannya. Camilla kemudian mengajak Yor untuk ikut makan bersama. Yor sempat terkejut, tetapi akhirnya menerima ajakan itu, menganggapnya sebagai kesempatan untuk memahami kehidupan normal dan belajar berbaur dengan orang pada umumnya. Saat mereka berjalan menuju restoran, Camilla mulai mengeluh tentang tagihan yang harus ia bayar dan ketakutannya jika sampai terlambat pulang. Yor memperhatikan semua itu sambil merenungkan bahwa mereka memang harus menghabiskan waktu bersama orang-orang lain yang penting dalam hidup mereka agar terlihat seperti warga biasa. Di restoran, suasana mulai kacau ketika Camilla dan Sharon mabuk. Camilla mulai bicara kasar, dan tanpa sadar Yor ikut menirukannya. Obrolan berubah menjadi topik pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Yor yang hanya berpura-pura menikah jadi gugup, apalagi ketika kedua rekannya mengeluhkan suami masing-masing. Ia membandingkannya dengan Lloyd yang selalu baik, membuatnya bingung apakah semua hubungan memang bisa berubah seiring waktu. Ucapan Camilla tentang manisnya awal pernikahan dan saran Sharon soal berpisah jika suami tak peduli membuat Yor makin tidak nyaman. Semakin mabuk, Yor mulai mempertanyakan apakah menikah bisa membuat seseorang berubah menjadi lebih buruk. Alkohol membuat pikirannya kacau, sampai ia sempat mengira teman-temannya adalah target sebagai Thorn Princess.
Yor akhirnya meluapkan tekanan yang selama ini ia tahan. Perasaan harus terlihat normal, harus menyesuaikan diri, hingga rasa lelah yang ia pendam. Ketika ditanya, ia mengaku menyukai makanan manis, namun air matanya menunjukkan bahwa itu tak benar-benar menenangkan. Camilla dan Sharon mulai sadar bahwa Yor memikul beban yang lebih berat dari yang mereka kira. Dalam keadaan sangat mabuk, Yor menenggak minuman terakhirnya. Ia meracau tentang pernikahan, bahkan merasa seolah membenci Lloyd. Ketika melihat pisau makan, hayalannya membawanya kembali pada sisi lamanya, membuatnya berdiri dan keluar restoran. Di luar, ia membayangkan dirinya menghadapi Lloyd dalam wujud ilusi, hingga emosinya meledak. Ia berteriak, jatuh, dan menangis keras. Di dalam restoran, Camilla dan Sharon terus mencoba menenangkan Yor dengan menggoda dan mengalihkan pembicaraan. Mereka bercanda soal hal-hal normal dalam rumah tangga, termasuk ciuman selamat datang, tapi bagi Yor yang panik dan mabuk, itu justru membuatnya makin gelisah. Saat pelayan datang, Yor hanya bisa bersembunyi karena malu. Setelah menyeret Yor keluar dan mengantarnya pulang, Camilla dan Sharon mengomel soal siapa yang harus membayar. Dari kejauhan, mereka melihat Yor berjalan sempoyongan. Menjelang akhir hari, Yor akhirnya pulang. Lloyd menyambutnya begitu ia masuk rumah, namun kondisi Yor sudah mencapai tingkat mabuk yang membahayakan. Dalam pandangannya yang kabur, Lloyd tampak seperti sebuah figur yang harus diwaspadai, dan Yor hanya mampu mengeluarkan suara terdistorsi yang nyaris tak dapat dipahami. Dalam kabut mabuknya, Yor melihat Lloyd seolah dikelilingi tulisan, Tadaima no Cheha, yang terus berulang, membuatnya berpikir bahwa Lloyd ingin menciumnya. Halusinasi itu membuat wajahnya memerah hebat dan langkahnya goyah sampai-sampai ia hampir terjatuh. Tepat sebelum tubuhnya menyentuh lantai, Lloyd dengan refleks menangkapnya dalam gendongan. Lloyd tersenyum kecil, mencoba menenangkan istrinya yang sempoyongan, sambil menyadari bahwa Yor tampaknya telah minum jauh lebih banyak daripada biasanya. Namun hal itu justru memperburuk halusinasi Yor. Dalam kepanikannya, Yor meronta, meyakini bahwa Lloyd mungkin sedang berusaha menciumnya. Pikiran itu membuat Yor teringat pada insiden ketika ia pernah menyakiti Lloyd tanpa sengaja. Ketakutan itu membuatnya berteriak dalam hati, merasa bisa membahayakan suaminya kapan saja. Dalam gerakan tiba-tiba, Yor melompat mundur dengan kekuatan yang bahkan membuat Lloyd terperanjat. Lloyd terdiam, terkejut melihat betapa besar tenaga yang dikeluarkan Yor dalam kondisi mabuk seperti itu. Untuk sesaat, ia hanya bisa mengamati istrinya yang setengah sadar, yang terus meminta maaf karena merasa dirinya tidak normal. Di kamar yang tak jauh dari sana, Anya yang sedang tidur bergumam pelan, mengeluh bahwa kedua orang tuanya selalu berisik setiap kali sedang bermesraan, meski ia tak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi.